Permasalahan tentang bagaimana nasib honorer menjadi topik hangat pembahasan kali ini. Menpan RB mengatakan, honorer akan diangkat jadi CPNS. Kita simak pembahasannya. Pegawai pemerintah dengan status tenaga honorer akan ditiadakan di instansi pemerintahan pada tahun 2023. Dilansir laman resmi, menpan.go.id, pelarangan pengangkatan tenaga honorer ini pun telah tercantum dalam Pasal 8 PP Nomor 48 Tahun 2005. Oleh karena itu, instansi pemerintah diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer ini. Lalu, yang banyak menjadi pertanyaan adalah bagaimana nasib tenaga honorer yang saat ini bekerja di instansi pemerintahan. PLT Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan RB, Muhammad Aferous, mengatakan tenaga honorer yang sudah bekerja di instansi pemerintahan akan diangkat menjadi CPNS. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah pengangkatan CPNS bagi tenaga honorer ini tetap dengan proses seleksi, ujar Aferous, Kamis tanggal 20 Januari tahun 2022. Pengangkatan tenaga honorer bagi CPNS ini akan diprioritaskan bagi guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian perikanan peternakan, tenaga teknis yang sangat dibutuhkan pemerintah. Instansi yang masih merekrut tenaga honorer bakal dikenakan sanksi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB Cahyokumolo, mengungkapkan, satu di antara hal yang menjadi kekhawatiran pemerintah adalah rekrutmen tenaga honorer yang tak berkesudahan oleh instansi pemerintah daerah. Padahal, dalam Pasal 8 PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang pelarangan perekrutan tenaga honorer, instansi pemerintah, secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Hal ini juga termaktub dalam Pasal 96 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK. Instansi pemerintah juga diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui peraturan pemerintah. Adapun untuk memenuhi kebutuhan mengenai penyelesaian pekerjaan mendasar seperti yang dilakukan oleh tenaga kebersihan cleaning service dan tenaga keamanan security, disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya atau outsourcing, dengan beban biaya umum. Adanya rekrutmen tenaga honorer yang terus dilakukan tentu mengacaukan hitungan kebutuhan formasi ASN di instansi pemerintah. Hal ini juga membuat permasalahan tenaga honorer menjadi tidak berkesudahan hingga saat ini. Oleh karenanya, diperlukan kesepahaman ataupun sanksi bagi instansi yang masih merekrut tenaga honorer, kata Cahyo dalam keterangannya, Selasa tanggal 18 Januari tahun 2022. Sementara, pemerintah saat ini tengah merumuskan berbagai kebijakan sebagai dasar pelaksanaan dari seleksi calon aparatur sipil negara CASN tahun 2022. Cahyo pun menyampaikan bahwa di tahun 2022 ini, pemerintah hanya akan merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Untuk seleksi CASN tahun 2022, pemerintah fokus melakukan rekrutmen PPPK, berbagai kebijakan tengah disusun sebagai dasar kebijakan dalam pelaksanaan seleksi CASN tahun 2022 ini, terang Cahyo. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan. Terus dukung channel ini dengan cara like, komen dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang, serta selalu memberikan informasi-informasi terbaru.